Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raden Hadian Bayu Asyidik, STMT dengan NIDN 0410028708 dan NUPTK 25427656666130322. Saya merupakan dosen tetap prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Widya Tama. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu hidrologi, yang saya ampu pada semester genap tahun 2024-2025 dengan beban studi 2 SKS. Mata kuliah ini dibahas prinsip-prinsip dasar hidrologi, termasuk siklus hidrologi, curah hujan, evapotranspirasi, infiltrasi, aliran permukaan, dan metode perhitungan debit. Mahasiswa juga akan dilatih untuk menganalisis data hidrologi dan menerapkannya dalam studi kasus perencanaan sumber daya air. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua adalah menguasai prinsip dasar teknik sipil sesuai standar yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan rekayasa secara efektif. Dan yang keempat adalah mampu menganalisis data dan menemukan solusi rekayasa pada bidang keairan. Sedangkan untuk capaian mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa memahami apa itu hidrologi dan bagaimana hidrologi diaplikasikan dalam bidang termasuk teknik sipil. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan siklus hidrologi termasuk proses evapotranspirasi, presipitasi, limpasan, dan lainnya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung berbagai besaran hidrologi seperti curah hujan, debit sungai, limpasan permukaan, infiltrasi, dan lainnya. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep DAS sebagai unit hidrologi dan bagaimana karakteristik DAS mempengaruhi berbagai fenomena hidrologi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis data hidrologi untuk berbagai keperluan seperti perhitungan debit banjir, perencanaan bangunan air, dan lainnya. Adapun pokok pembahasan dari mata kuliah hidrologi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siklus hidrologi, hujan dan DAS. Yang kedua, jenis data hujan dan kualitas data. Kemudian yang ketiga, perhitungan hujan wilayah. Yang keempat, distribusi probabilitas hujan. Yang kelima, uji G-kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Yang keenam adalah evapotranspirasi. Yang ketujuh, infiltrasi. Kemudian dilanjutkan dengan UTS. Kemudian di minggu ke-9 adalah perhitungan intensitas hujan. 10, debit banjir metode rasional. 11, hidrograf satuan sintesis Nakayasu. 12, hidrograf satuan sintesis Schneider. 13, hidrograf satuan sintesis SCS. 14, debit bulanan. 15, penggunaan aplikasi HKMS pada analisis hidrologi. Dan terakhir adalah ujian akhir semester. Untuk referensi yang saya pakai pada mata kuliah hidrologi ini adalah sebagai berikut, ditambah dengan beberapa jurnal yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian juga saya mengarahkan mahasiswa untuk belajar dari YouTube Sipil Utama
di mana di sana ada beberapa video yang terkait dengan mata kuliah hidrologi. Salah satunya adalah video tutorial HKMS yang saya buat. Di sini mahasiswa bisa mempelajari bagaimana penggunaan HKMS disesuaikan dengan kebutuhan tugas yang diberikan. Untuk metode pengajaran pada mata kuliah hidrologi ini ada sebagai berikut. Pertama, presentasi. Yang kedua adalah latihan soal. Yang ketiga adalah tanya jawab. Dan yang terakhir adalah project based learning atau tugas besar. Jadi pada project based learning ini, setiap mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok nantinya akan diberikan tugas untuk menganalisis dan menghitung berapa debit banjir yang dihasilkan dan juga debit bulanan di das-das yang ada di Indonesia. Untuk membuat penilaian pada mata kuliah hidrologi, pertama kehadiran 10%, yang kedua UTS 25%, yang ketiga UAS 25%, dan yang keempat adalah tugas 40%. Berikut adalah video pengajaran pada mata kuliah hidrologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sekarang di minggu ke-6 kita akan melanjutkan pelajaran hidrologi kita, dan yang akan kita bahas adalah evapotranspirasi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, evapotranspirasi itu apa? Ada yang tahu? Penguapan air. Oke, satu penguapan air ya. Yang selanjutnya, ada yang tahu lagi menambahkan? Penguapan air di permukaan tanah. Nah, oke, evapotranspirasi itu penguapan air di dalam tanah. Nah, tapi itu belum lengkap ya. Saya lengkapi. Kalau dari segi bahasa, evapotranspirasi itu ada dua. Ada evaporasi dan transpirasi. Evaporasi itu adalah penguapan air di atas tanah, dari atas tanah. Dan transpirasi itu adalah penguapan air dari atas dedaunan atau vegetasi. Jadi kalau kita satukan, evapotranspirasi itu adalah peristiwa kehilangan air dari jaringan tanaman dan dari permukaan tanah ya. Bisa dipahami? Nah, seperti itu gambarannya. Jadi uap air itu dari mana, kan tidak hanya dari tanah tapi juga ada dari tanaman. Nah, kemudian apa sih gunanya evapotranspirasi itu? Kalau kalian tahu sawah, perkebunan, nah itu untuk menghitung kebutuhan air di sawah dan perkebunan, kita harus menghitung evapotranspirasi karena itu sangat penting. Berapa jumlah air yang dibutuhkan itu akan dikurangi dengan berapa jumlah air yang terevapotranspirasi. Maka dari itu evapotranspirasi sangat penting pada perencanaan irigasi. Nah, sekarang saya tanya, selain yang disebutkan di slide ini, evapotranspirasi itu dipengaruhi apa saja faktornya? Cuaca, Pak. Oke, cuaca. Tapi cuaca itu harus lebih spesifik lagi. Ada yang lebih tahu nggak? Hujan, angin. Hujan, angin. Kemudian ada lagi yang tahu? Suhu udara. Suhu udara ya. Nah, jadi selain radiasi matahari, yang mempengaruhi evapotranspirasi itu iklim. Iklim itu terdiri dari tadi ya, ada temperatur. Temperatur itu suhu yang ada di dalam permukaan bumi ini. Kemudian ada lagi kelembaban, ini bisa juga diukur, dan yang terakhir adalah kecepatan angin. Nah, dari mana kita mendapatkan data-data iklim ini? Nah, kalian bisa dapatkan ya, dan cek langsung di websitenya BMKG. Di sana gratis semuanya ya, tanpa ongkir. Oke, sekarang kalian apakah penasaran bagaimana Pak cara mendapatkan nilai evapotranspirasi ini? Nah, ada dua cara ya. Yang pertama itu adalah pengukuran langsung ke lapangan.
Yang kedua adalah dengan perhitungan empirik. Nah, pengukuran langsung di lapangan itu kita memakai panci raksasa ya. Panci dengan diameter 1,5 meter dan ketinggiannya sekitar 50 cm. Dari situ kita simpan nih si pancinya di area yang kita ingin hitung. Kemudian kita isi air. Nanti airnya itu akan hilang seiring dengan waktu dengan pemanasan matahari tadi. Nah, kehilangan air itu nanti kita hitung sebagai evapotranspirasinya dalam satuan milimeter per harinya. Nah, yang selanjutnya adalah dengan perhitungan empirik. Ada 3 metode. Yang pertama, metode Blaney-Criddle, yang kedua, metode radiasi matahari, dan yang ketiga adalah metode Penman. Saya akan jelaskan dulu satu persatu, mulai dari metode Blaney-Criddle. Nah, metode Blaney-Criddle ini kita lihat rumusnya adalah ini ya. ETO sama dengan C dikalikan ETO bintang. Kemudian ETO bintang itu sendiri adalah rumusnya P dikalikan 0,47 kalikan T plus 8,13. Nah, data yang kita butuhkan dalam rumus Blaney-Criddle ini ada 3. 1, letak lintangnya atau koordinat lokasinya. Yang kedua, suhu udaranya. Dan yang ketiga adalah angka koreksi itu sendiri C. Nah, perhitungannya bagaimana? Cara perhitungannya ada 6 langkah nih. Yang pertama, kita cari letak lintangnya dulu. Kalau kita di Jawa Barat, ada di lintang berapa, di bujur berapa gitu ya. Kemudian kedua, kita sesuaikan letak lintangnya. Dari sini kita akan mendapatkan nilai P. Nah, setelah kita dapat nilai P, baru kita cari data suhu rata-rata bulanannya berapa nilai T-nya ya. Kemudian yang keempat, kita cari nilai P berdasarkan tabel BC1. Baru kita bisa hitung ETO. Setelah hitung ETO, kita cari nilai C. Nah, nilai C ini kita kalikan ke ETO bintang, nanti kita akan dapatkan ETO. Nah, ini adalah tabel lintang untuk mencari nilai P-nya. Jadi kalau misalkan kita ada di Jawa Barat, misalkan ada di 5 lintang utara, kemudian ini tiap bulannya itu berbeda, ada nilainya. Kalau misalkan bulan Januari, kalian pilih 0,27. Kalau Februari 0,27 sama ini kebetulan ya sampai sini. Nah, nanti kalau letak lintangnya di Makassar atau di Jawa Timur, kalian bisa sesuaikan lagi dan bisa kalian pakai nilai-nilai ini. Kemudian tabel yang kedua adalah nilai koreksi C. Nah, ini menurut bulannya. Kalau bulan Januari sekian sampai dengan bulan Desember sekian. Ya, bisa kalian ikuti? Oke. Nah, yang ini contohnya ya. Ini di sini ada das di Porong atau Jawa Timur. Nah, di mana Porong itu terletak di 7,5 derajat lintang selatan. Kemudian kita ingin menghitung di bulan Februari berapa evapotranspirasinya dengan suhu rata-rata bulanan 25,7 derajat dan letak lintangnya tadi ya 7,5 lintang selatan. Nah, kalau kita lihat di sini 7,5 lintang selatan dan ini bulan Februari, maka kita dapat untuk nilai P-nya adalah 0,28. Oke. Kemudian kita punya T kecil atau suhu rata-rata adalah 25,7 derajat. Nah, kita masukkan ke rumus ETO bintang, P-nya 0,28 dikalikan sekian, kemudian kita masukkan nilai T-nya 25,7 dan ditambah 8,13. Nah, ini kita udah dapat ETO bintang. Oke. Next-nya adalah nilai C. Nilai C kita kan dapat dari tabel yang kedua ini. Kita di bulan Februari, berarti nilai koreksinya adalah 0,8. Nah, nilai 0,8 ini kita kalikan terhadap ETO bintangnya, sehingga untuk nilai evapotranspirasi di bulan Februari di das Porong Jawa Timur ini adalah 0,8 dikalikan 5,56, itu sama dengan 4,48 mm per hari. Sampai sini bisa dipahami? Bisa diikuti? Oke. Kita lanjut ke metode berikutnya. Sekarang kalian sudah mengerti 3 metode tadi ya. Pertama Blaney-Criddle, kemudian yang kedua radiasi matahari, dan yang ketiga Penman. Oke, saya sekarang ingin mengevaluasi kalian. Coba kalian
bagi menjadi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kenapa kelompok 3 paling banyak? Karena Penman itu kan banyak ya rumusnya, sehingga silahkan kalian lebih banyak anggotanya. Kalian coba kerjakan soal yang saya kasih ini ya. Jadi ini soal untuk metode Brannig-Riedel kelompok 1, kalian selesaikan. Kalian hitung saja di bulan Januari dan Februari ya, tidak perlu semuanya, habis waktunya. Kemudian untuk kelompok 2 kalian kerjakan radiasi matahari di bulan Januari dan Februari. Dan yang kelompok 3 itu kalian selesaikan dengan metode Penman untuk bulan Januari dan Februari. Ada yang mau tanyakan dulu? Tugasnya paham semua? Oke, saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Coba kalian hitung dan diskusikan. Nanti setelahnya kalian sampaikan ke saya bagaimana hasilnya. Oke? Silakan, dimulai dari sekarang ya. Oke, sudah 10 menit ya? Sudah semua? Pasti sudah lah ya. Oke, saya pengen dari masing-masing kelompok coba presentasikan hasilnya. Kelompok 1 dulu, siapa? Ya, gimana? Dari kelompok kami menggunakan metode Brannig-Riedel untuk evapotranspirasinya untuk bulan Januari itu 4,42 mm per hari. Oke. Dan bulan Februari 4,45 mm per hari. Oke, kita lihat nanti hasilnya lengkapnya di slide ya. Apakah betul atau tidak hasilnya? 4, berapa? 4,42 yang Januari, yang Februari 4,45. Oke, 4,42, 4,45 ya. Kelompok 2 gimana? Kalau dari kelompok 2 itu untuk metode radiasi mataharinya itu kami menemukan bahwa untuk nilai evapotranspirasinya itu pada bulan Januari sekitar sebesarnya 4,51 mm per hari. Kalau untuk di bulan Februari ini itu sebesar 4,51 mm per hari juga, Pak. Oke, 4,51 ya. Iya. Tadi 4,42, sekarang yang radiasi matahari 4,51. Iya. Oke, kelompok 3 nih yang paling heboh dari tadi. Oke, Pak. Berapa Dari- coba? Dari kelompok kami dengan menggunakan metode Penman untuk nilai evapotranspirasi bulan Januari sebesar 5,42 mm per hari dan bulan Februari sebesar 5,20 mm per hari. Oh, ini lebih besar ya daripada yang 2 ini. Nah, coba sekarang kita lihat keseluruhan dari data hitungan ya. Nah, ini adalah perbandingan hasil dari metode Brannig-Riedel, radiasi matahari dan Penman. Nah, jika kalian lihat di sini, hasil yang paling besar adalah Penman dan hasil yang relatif kecil adalah Brannig-Riedel. Nah, apakah kalian penasaran? Atau mungkin ada
pertanyaan, Pak, dari 3 metode ini sebenarnya mana yang paling benar ya, atau mana yang kita bisa pakai untuk perhitungan ke langkah selanjutnya. Nah, dari 3 metode ini yang kita pilih itu adalah Penman. Kenapa Penman? Karena kalau tadi saya terangkan bahwa Penman itu memerlukan data yang lebih banyak daripada Blaney Criddle dan radiasi matahari. Kalau Blaney Criddle datanya 3, radiasi matahari itu sekitar 4 atau 5 tadi, dan Penman itu sampai 7. Nah, artinya kalau dalam empirik kan semakin banyak faktor yang mempengaruhi atau semakin banyak data yang kita masukkan ke dalam perhitungan tersebut, maka hasilnya akan semakin akurat. Oke? Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan untuk pembahasan evapotranspirasi ini bisa kalian pahami, tapi jangan puas, kalian juga eksplor lagi, kalian baca-baca lagi, dan mungkin pertemuan berikutnya akan saya sedikit review atau ada kuis-kuis ya, jangan kaget, karena saya suka mengagetkan kalian ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya akhiri ya sesi minggu ini. Sehat selalu kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pada mata kuliah hidrologi ini nantinya mahasiswa akan dibagi kelompok untuk membuat atau menyelesaikan tugas besar. Ini adalah contoh dari salah satu laporan tugas besar mahasiswa di mana mereka melakukan perhitungan debit banjir pada wilayah Das Pesanggerahan, Kabupaten Bogor. Dan metode yang digunakan adalah metode perhitungan secara manual dibandingkan dengan metode simulasi pada model HACK-HMS. Kemudian saya juga telah menerbitkan buku dasar dan aplikasi hidrologi, panduan untuk mahasiswa dan praktisi, di mana buku ini nantinya akan dipakai untuk salah satu sumber referensi mahasiswa pada mata kuliah hidrologi. Baik, sekian pemaparan tentang penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah hidrologi. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.